Salam semuanya, Kak Chen, Kak Lina, Kak Alin, Maribel, Mama, Koko Rey, dan Ipin. Ya, malam ya. Puji Malam, Tuhan. Chen. Malam, Oma, dan semua yang di Suaan. Syukur, sorry ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh sama-sama gathering lagi umat Tuhan yang sisa ini di Air Saman. Orang boleh kembali mengulang firman Tuhan untuk establish di dalam present truth, kan Kak Chen? Tujuan kita ulang-ulang adalah untuk kita bisa establish di dalam Kristus, supaya ketika kita ditanya nanti oleh Kayafas, ya kan? Apakah kamu anak Allah? Kita akan bukan jawab sesuai kehendak setan, tetapi kita akan jawab semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kan tujuan kita untuk ulang-ulang semua konsep-konsep, prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga ketika kita temui di kehidupan nyata kita boleh lakukan apa yang kehendak Tuhan punya, bukan kehendak kita sendiri. Itu ya tujuannya. Nah, tadi pagi kita ada belajar tentang Yohanes 7:17 sebelum menjawab pertanyaan Lydia, kan? Itu dia. Jadi kita mau bahas-bahas sedikit itu. Jadi rencananya malam ini kita mau belajar sampai kita bisa mengerti tentang 66 AD dan 1989, dan besoknya baru kita akan gambarkan 66 di Yesaya 23:15 yang gambar tadi itu ya. Yang gambar yang besar tadi itu besok pagi, dan hari ini rencananya kita akan habis di 66 AD sampai 1989 ya. Itu ya. Okay. Oke, kita buka file dulu ya. File. John 7 ayat 17 itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya sama Maribel. Maribel, selamat malam, sayang. Selamat malam. Oh iya, agak putus-putus ya Maribel punya suara. Kak Chen dengarnya putus-putus atau Gedi aja ya? Iya, putus-putus. Oh, putus-putus ya. Ya. Malam, sayang. Halo, Chen. Iya, Oma, Halo, bagaimana? Oh, sekarang bisa ini. Jelas. Sekarang bisa. Oke. Bisa. Oke. Maribel, kalau Maribel boleh baca ini ayat. Terima kasih, Maribel. Boleh nih ya. Ya, John 17, John 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Oke. Maribel, urutannya apa dulu kalau sesuai ayat? Know of the doctrine, Micha. Sebelum itu dulu, sayang. Kalau sesuai ayat, apa dulu? Oh, do his will. Nah, pertama, do his will, kan? Lalu, baru yang kedua apa? Yang kedua, know of the doctrine. Mantap. Ya kan? Dan kalau sesuai urutan ayat, sebabnya apa, Maribel? Sebabnya, do his will. Akibatnya? Akibatnya, know of the doctrine. Ya, ini sebab dan akibatnya ya. Makasih, Maribel. Sama, Micha. Oke, sekarang kita mau tanya sama Mama. Mama, apakah
Mama setuju. Oh, okay. Okay. Apakah putus-putus Oma Alin, Kak Lina dan Maribel bisa dengar suara Geidi? Oh, enggak, sorry, Cie, enggak. Oh iya. Oke, kirain putus-putus ya. Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanya aja ya. Oke, Mama, apakah Mama setuju untuk lakukan kehendaknya lalu bisa tahu doktrin? Jadi untuk sebab akibat, ini kita bilang sebab akibat A lah ya. A. Untuk sebab A tidak setuju, Mama. Adakah yang setuju atau tidak setuju semua? Oma, Kak Lina, dan Maribel setuju atau tidak setuju dengan sebab akibat A ini? Ini berdasarkan pelajaran tadi, enggak Iya. setuju. Ya, setuju ya. Oke, kalau Kak Chen gimana, Kak Chen? Kita mau coba jawab nak pakai PCI, kita setuju. Oke, Kak Chen. Mau dijelasin lagi kan, Cek? Oke, iya betul. Oke, thank you Kak Chen. Kokore? Do his will. Tidak setuju. Jadi ada setuju, tidak setuju. Oke, kalau yang tidak setuju, kita mau tanya sama Kokore dulu. Kokore kenapa nggak setuju? Baru Kak Chen ya? Kan dibilang di atas tuh satu urutannya do his will. Sedangkan enggak. Jadi sesuai urutan kita nggak setuju kata do itu kalau harusnya sesuai urutan no dulu gitu. Oke, Kokore bilang, oh Pak Udi, malam Om Odi, ya silakan Om Odi. Ini ya, kenapa tidak setuju? Di sini. Halo Om Odi, silakan. Iya. Itu di sini aja. Oh, Mem mana, Dang? Oh, Tante Lika? Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Ya. Nah, dibilang di sini kenapa enggak setuju? Tadi Kokore apa? Tadi Kokore boleh ulang? Kalau urutan pilihannya itu harusnya no duluan baru do. Harusnya no duluan baru do gitu ya. Ya, do his will. Know the doctrine. Oke. Sekarang mau tanya sama Mama. Kenapa nggak setuju? Sama. Harus tahu dulu baru melakukan. Oke, Itin kalau ini setuju apa enggak? Sebab akibatnya do his will, akibatnya know the doctrine. Setuju? Tidak setuju. Nah, setuju. Kenapa, Itin? Know the doctrine pasti do his will. Dengan yang do his will pasti. Ah, itu nanti terakhir sayang. Ini yang masih pertama. Lompat itu sayang. Iya. Sama dengan barang emak dan kekering gitu. Kenapa? Know dulu, baru tuh bisa do his will. Oke. Bagaimana yang di Suaan? Aduh, kita kok Suaan terus. Syukur. Kak Lina, Hoa Alin, dan Maribel ada reason. Kenapa nggak setuju? Silakan. Iya. Iya. Silakan. Halo, Cek. Halo, Jadi, Oma. Sesuai kayak Dong Reimer bilang. Jadi contohnya kan, kalau tadi dikasih contoh, kalau kita tahu kalau duluan kan harus minum dulu, lakukan dia minum dulu baru masak, mau tahu habis minum baru mau tahu itu racun. Oh, Dia iya. tahu itu minuman dulu baru begitu. Betul.
Jadi apa nggak mungkin ya? Jadi, Silakan Oma. jadi Silakan. know dulu baru do. Tuh. Oke, mantap. Thank you Oma. Jadi nggak mungkin kan kita mau melakukan dulu, lompat dulu dari kapal terbang, baru tahu kalau itu nggak selamat gitu kan Oma. Yang tadi juga salah satu contohnya. Oke, sekarang Kak Chen dulu. Kak Chen gimana Kak Chen reason setujunya? Dari tadi pakai itu terus setuju. Kalau kita mau lihat dari alur cerita, seakan-akan dia mau bilang kita harus do dulu. Baru kita bisa know the doctrine. Berdasarkan alur cerita. Oh, jadi setujunya kenapa setuju berdasarkan alur cerita ya, Kak? Iya. Ya, ini dia. Nah, do his will ini kita Indonesia kan ya, do his will ini lakukan kehendak Tuhan, baru tahu doktrin, gitu kan, Indonesianya. Kalau Om Odi, kira-kira apakah setuju atau nggak setuju? Kita lakukan kehendak Tuhan dulu, baru tahu itu doktrin benar. Setuju nggak kayak gitu? Atau kita bisa, kita harus tahu dulu, baru kita bisa lakukan? Yang mana, Pak Om Odi, setuju? Yang lakukan dulu baru tahu, atau baru tahu dulu baru lakukan, yang mana? Om Odi pilih yang mana? Itu terjemahannya Manado ya. Apa? Oh, bikin dulu baru tahu ya. Jadi sesuai ayat ini ya, Om Odi. Ini ayatnya ada di Yohanes 7 ayat 17 ya. Itu dia. Oke, Om Odi, terima kasih ya. Oke, mari kita lihat. Oke. Dua-duanya kita mau lihat reasonnya ya. Jadi kalau kenapa kita harus know the doctrine duluan baru tahu his will, karena Tuhan enggak akan pernah izinkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Betul nggak? Setuju itu? Iya, setuju. Ya? Atau Tuhan tidak minta ya? Nggak usah pernah izinkan ya. Tuhan enggak pernah minta lah. Tuhan nggak pernah minta kita lakukan sesuatu yang kita nggak tahu. Tetapi yang Tuhan minta, kalau kita lakukan sesuatu, harus kita tahu. Betul? Itu dia. Makanya Tuhan bilang reason. Let us come reason together, kan? Artinya Tuhan benar-benar, kalau misalnya kamu mau bikin ini, kamu mau memang cleanse, kamu punya dosa yang dari merah kermisi jadi putih seperti salju. Tuhan bilang, saya enggak bilang kamu bisa langsung, kamu enggak usah ngapa-ngapain. Tuhan ajak reason dulu kan, Oma? Iya, Cia. Tuhan artinya kalau Tuhan ajak reason, kita memang Tuhan inginkan kita mengerti dulu apa yang kita mau bikin, atau Tuhan yang mau bikin kita, atau Tuhan nggak pernah paksa untuk kita bisa memutihkan sesuatu yang merah kermisi. Tuhan ajak, make sure kamu ngerti apa yang saya mau buat. Ayo, mari kita reason sama-sama. Apa yang saya mau jadikan kamu hati yang baru. Itu dia. Ya? Tuhan nggak pernah memaksa kan? Untuk kita bertobat, untuk kita mengaku, itu memang benar-benar Tuhan bilang, datang padaku. Pas datang pun Tuhan ajak reason. Artinya memang nggak masuk akal kan? Kalau misalnya kita bikin, tapi kita nggak tahu apa alasannya. Gitu ya kan? Dan kita punya, Kak Chen, kita belajar sekarang kalau kita bikin sesuatu, bukan karena Kak Chen sudah bikin kan? Tapi kita tahu, ini kenapa saya bikin. Betul nggak, Kak Chen? Iya. Jadi bukan gini kan? Sorry Kak Chen, gimana? Bukan karena kita lihat orang bikin, terus kita bikin. Betul Kak Chen. Dan Kak Chen, apakah kita semua melalui proses itu kan Kak Chen? Wih, orang bikin, kita bikin, betul nggak Kak Chen? Iya, itu
proses yang harus dilewati. Iya, itu kita akui, kita pribadi juga gitu kan dulu. Aduh, bikin semua kita bikin. Dan waktu taunya kita ternyata nggak berfondasi, waktu sendiri kan Kak Jen. Loh, kok kita jadi nggak bikin apa yang orang itu bikin gitu kan Kak Jen? Wah, langsung, oh ternyata kita nggak tahu apa fondasinya. Kenapa harus begitu? Kita cuma ikut-ikut. Nah, inilah yang Tuhan nggak ingin kita lakukan. Kita membuat sesuatu yang nggak kita tahu apa dasarnya. Apa benefitnya untuk keselamatan kita? Apa fondasinya? Apakah kita bisa lihat cinta Tuhan dari hal-hal yang memang kita harus lakukan? Itu dia. Ya, karena Kak Chen, apakah if you love me, kita akan keep, kan? Itu dia. Semua yang kita mau lakukan, make sure fondasinya love of God. No, Kak? Itu yang kita pribadi selalu tekankan juga ya. Yang kita renung-renungkan dalam diri kita sendiri ya. Oke. Nah, tapi Kak Chen, jadi apakah setuju bisa kita setujui kan Kak? Kak, tidak setuju bisa kita setujui kan? Sampai sini bisa Om Odi? Jadi kalau tidak setuju, reason-nya atau dia punya alasan masuk akal kan Om Odi? Kalau tidak setuju pun. Nah, tapi kalau misalnya Kak Chen bilang berdasarkan alur cerita seperti Om Odi bilang juga, apakah ayatnya memang urutannya gitu kan Kak Chen? Iya. Kalau artinya ayatnya pun nggak mungkin salah kan Kak Chen? Iya, betul. Itu dia kan? Tetapi kita nggak bisa juga buang dia punya alasan nggak setuju kalau Tuhan nggak mungkin lakukan sesuatu yang kita nggak tahu, gitu kan? Jadi lebih bagus apakah kita harus gabungkan konsep ini supaya kita lihat gambaran besarnya Kak Chen. Iya, betul. Harus. Nah, itu kan? Ya, karena nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita, pasti ada maksudnya ini. Kenapa ini duluan ditulis, baru no. Tetapi kita nggak bisa juga buta-buta bilang kalau konsep kita itu harus bikin tanpa tahu, kita lupakan begitu saja, begitu kan? Bagaimana Mary Bell? Apakah Mary Bell mengerti yang Mice bilang, sayang? Apakah kalau Mary Bell minta ulang, bilang nih, Mice boleh ulang yang ini, jangan lupa ya sayang. Nanti Mice ulang ya, oke? Mary Bell? Oke, mantap Mary Bell. Ya, Itin bisa ngerti sayang? Oh, coba Itin ulang sedikit. Gimana Itin? Jadi yang Itin dapat share, ini yang setuju, yang bagian yang bilang setuju itu bisa dibenarkan berdasarkan alur cerita karena mungkin alur cerita bilang salah ya. Dan juga yang tidak setuju ini pun tidak mungkin yang Tuhan enggak karena Tuhan pokoknya yang intinya dua-dua ini benar dan tidak mungkin salah satu di sini ada yang salah karena Tuhan di Alkitab dia kata-kata benar berdasarkan sesuai cerita di Alkitab. Yang tidak setuju ini berdasar yang pernyataan ini bahwa Tuhan itu nggak akan pernah minta kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Masa Tuhan mau melewati apa yang Tuhan kasih orang peraturan nggak boleh lakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Oke, mantap Itin. Mama, coba Mah gimana Mah? Reason Mama boleh ulang satu kali. Yang ini aja, yang ini aja. Kenapa yang setuju, kenapa tidak setuju benar semua? Kenapa tidak setuju? Karena harus mengetahui doktrin dulu, baru kita melakukan. Karena Tuhan tidak. Jangan baca, Mam. Karena Tuhan tidak akan pernah tidak izinkan lah ya kalau kita itu melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi untuk itu kita harus mengetahui dulu. Itu kan doktrin toh yang kita harus tahu. Setelah itu kita lakukan. Oke. Terus habis gitu Mah, bagaimana dengan ayatnya yang urutannya lakukan dulu baru tahu? Yang sebab itu kan His will kan. Dan itu adalah
know the doctrine. Nah, know the doctrine ini adalah masa lampau ya. Future itu masa lampau. Enggak, yang ini kan, yang kenapa setuju? Kenapa setuju? Oh, setujunya. Oh, setujunya. Setujunya itu karena kita mengikuti ayat ini. Alur ceritanya kan? Oke, jadi alur ceritanya juga nggak salah kan, Mah? Alur ceritanya nggak salah juga, dan kita punya konsep harus tahu dulu baru bikin. Jadi paling bagus digabung kan, untuk bisa lihat kesimpulannya apa. Om Odi bisa lihat jelas, Om Odi, dia punya pertentangan, tapi kita harus bisa juga menyetujui ayat ini. Gitu. Ayat ini kan lakukan dulu, baru tahu kan, tetapi kita nggak bisa lupakan konsep kalau kamu tuh harus tahu dulu, baru bisa lakukan. Ini kan suatu pertentangan kan, Om Odi. Ayat bilang lakukan, baru tahu. Tetapi ada konsep juga harus tahu dulu, baru lakukan. Bertentangan kan, Om Odi? Jadi kita mau cari jalan keluarnya. Halo, Ce. Halo, Om Alin. Jadi, maksudnya kedua alasan ini kita gabungkan gitu. Iya, betul kan? Karena nggak mungkin salah satu salah kan, Om? Karena salah satunya nggak mungkin dibuang begitu saja karena masuk akal kan. Semua. Betul. Dua-duanya reasonable kan, Oma? Iya. Jadi kita mau cari tahu, untuk cari tahu ini kita satukan ini. Betul, Oma. Setuju dan tidak setuju. Ya, kita gabungkan dia punya reason ya. Oke, terima kasih Oma. Nah, jadi tadi kan gini, gambarnya kan gini. Ya. Sebab akibat. Ini yang berdasarkan ayat kan? Ini do, this will, kan? Lalu baru apa tadi? No ya, no the doctrine. Tapi ada konsep yang benar juga yang Tuhan mau kita lakukan. Sebabnya kamu tahu, no. Akibatnya kamu bisa apa? Bisa lihat ini gambaran besarnya. Kak Chen setuju ini Kak Chen? Mary Bell setuju sayang? Iya, setuju, Cah. Oke. Setuju, Meja. Setuju ya Mary Bell ya? Mantap, mantap. Oke, mari kita lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang tetapi kita nggak bisa dong hilangkan dia punya konsep ayat dan konsep nggak bisa dihilangkan kan? Ini kita mau hapus, kita mau bikin lebih kecil lagi ya. Sorry, karena nggak muat nanti. Jadi ini yang ayat. Kalau sebabnya adalah do his will. Kalau akibatnya know the doctrine. Kalau konsepnya, sebabnya, know dulu, tahu dulu doktrinnya, baru apa? Do, gitu kan? Baru do his will. Nah, ini dia. Nah, artinya konsep ayat nggak boleh kita lupakan kan? Oke lah, kita tulislah. Ya. His will, karena ayatnya yang besar kan? Kita tulis dulu lah. Sebab, ya, akibatnya, ini benar kan sejauh ini? Nah, tetapi kita tahu
di konsep yang ini kan ayat kan? Di konsep ini, untuk know the doctrine bisa apa? Jadi apakah di dalam sebab akibat ada sebab akibat juga? Bisa lihat ini. Di dalam sebab akibat ada sebab akibat. Betul nggak? Gimana? Oma Alin bisa lihat itu? Iya. Bisa ya? Maksudnya di dalam akibatnya ada sebab akibat juga. Betul. Nah, iya itu dia. Betul sekali. Nah, jadi dalam akibatnya ada sebab akibat. Karena ini untuk no, karena kita udah pakai konsep ini, kita tambahin kan, baru bisa bikin. Gitu dia. Apakah sampai sini ada yang mau ulang? Saya coba mau ulang. Kak Chen boleh ulang ini, Kak Chen? Halo, Ceh. Iya, Kak Chen, silakan. Benar, iya. Iya. Yang tulisan besar atau dari ayatnya? Iya, semuanya aja, Kak. Coba ulang. Jadi kalau kita lihat dari ayat, kita harus pakai do his will dulu, baru know of knowledge kan. Jadi sebab dulu akibat itu. Karena kita nggak bisa tinggalkan kan dia punya ayat yang bicara. Tapi kita juga harus lihat sesuai konsep. Karena sebagaimana tadi, yang kita tahu Tuhan juga nggak akan kasih tahu ke kita kan, kalau nggak akan tuntut dari kita kalau dia nggak pernah bilang kan. Jadi kalau begitu kita harus tahu dulu doktrinnya, baru akibatnya kita do his will kan. Nah, sekarang kita mau cari tahu kan, dia punya sebab akibat ini. Oke, mari kita pakai sesuai ayat dan kita pakai sesuai ayat kan. Dia mau bicara karena kita mau tahu kan. Oke, kita lihat sebabnya adalah do his will. Tapi di akibat kita lihat know the doctrine kan. Nah, tapi ketika kita lihat di sini, kalau know the doctrine, kita lihat ada do his will. Artinya, di situ ada akibat, di dalam akibat ada sebab akibat juga. Itu dia. Do his will. Ya, begitu kan. Jadi apakah do his will sebab sama do his will akibat adalah beda, Kak Chen? Itu dia, berbeda. Kasih warna beda ya, bisa? Sampai sini apakah bisa jelas? Boleh lanjut? Bagaimana? Ada yang mau tanya? Pak Odi, bisa Pak Odi? Jadi di dalam sebabnya kan lakukan kan Pak Odi? Terus ini akan sesuai ayat kan? Akibatnya kamu bisa tahu kebenaran. Tapi konsepnya Tuhan bilang, Tuhan minta, kamu harus tahu dulu baru kamu bisa lakukan. Artinya kalau ada know the doctrine, ini adalah sebab dan kita bisa tambah akibatnya yang sesuai konsep adalah baru bisa lakukan. Bisa Pak Odi ya? Oke, mantap. Kalau boleh tahu yang konsep itu dapat dari ayat atau cuma pengertian? Pengertian aja saya, pengertian aja. Sesuai yang Tuhan ingin kita lakukan kan, Tuhan minta yang salah satunya kan Tuhan Yesaya 1 kan ayat 18 Tuhan bilang kamu reason kan, Tuhan bilang kamu harus reason dulu. Saya bisa bikin kamu yang merah dosa, merah karmisi bisa jadi putih seperti salju. Gitu. Jadi Tuhan ingin kita lakukan sanctification, Tuhan pingin kita reason dulu. Kan untuk dari merah jadi putih, proses pembersihan kan? Tuhan nggak bilang, kamu bersihin aja kamu punya diri. Tuhan nggak gitu. Tuhan panggil, ayo coba reason. Ayo kita reason sama-sama, ini dia ya. Know the doctrine, baru Tuhan bilang do his will. Itu ya. Boleh ya semua? Malam LT. Semoga sinyalnya bagus ya. Iya Oma, silakan. Yang pernyataan Cici terakhir. Jadi do his will yang di sebab di dalam ayat ini berbeda dengan do his will yang di akibatnya. Betul, Oma. Beda. Oh.
Ya. Bedanya berarti akibat ini sudah masuk konsep gitu. Iya, karena kan Oma, kita kan konsep ini kan nggak bisa bertentangan dengan yang sebab toh Oma. Kalau yang konsep ini harus tahu dulu baru lakukan. Jadi lakukannya akhir kan? Artinya ini do his will ini ada pengertian lain yang bukan lakukan. Betul nggak Oma? Jadi maksudnya silakan. Sesuai ayat kan kalau orang lihat kan sebabnya do his will, akibatnya know the doctrine kan. Tapi kita lihat di dalam akibat di ayat ini ada sebab akibat juga. Jadi akibat ini maksudnya sudah masuk konsep kan, C, bukan lagi berdiri sebagai ayat. Sehingga do his will konsepnya berbeda. Ya. Oh ya. Betul Oma, betul. Ya. Makasih. Kalau dua-dua yang ayat dan konsep nggak bisa bertentangan, artinya do his will orange sama biru beda kan Oma? Pastinya. Tapi mereka kesambung karena ada kata istilahnya, Oma kan lihat kalau ini sebab ayat dan konsep disambung sama know the doctrine. Setuju nggak Oma? Kalau mau lihat gambarnya aja ini Oma ya. Jadi kayak jembatannya know the doctrine, tapi kalau know the doctrine harus know dulu baru lakukan. Artinya lakukan his will yang atas sebabnya ini ada sesuatu yang berbeda dari lakukan yang warna biru. Betul kan Oma? Iya. Nah, itu dia. Mantap Oma. Itu dia. Selamat malam LT. Bagaimana di mana ini? Tumpaan atau di mana? Kapoya ya sayang? Malam Mice, LT ada. Iya. Oh, lagi ada ini ya baterai full ya sayang. Iya, tadi karena dari tumpaan jadi bisa charge. Waduh, puji Tuhan, puji Tuhan. LD mengerti ini, LD? Bisa mengerti, Mice. Oh, mantap, LD. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu lagi. Nah, sekarang siap lanjut ya. Pak Odi bisa ya sampai sini? Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat konsep ayatnya aja ya. Kita lihat konsepnya ayat aja. Sekarang, kira-kira yang mana kalau misalnya sebab akibat, hanya ayat aja ya, yang mana yang akan datang, yang mana masa lampau? Nah, yang mana yang akan, yang akibat, yang mana sebabnya yang masa datang, atau akibatnya yang masa akan datang? Yang mana yang future? Gitu. Do his will atau know the doctrine? Di Sonder ada yang bilang know the doctrine. Bagaimana yang di Zoom? Maribel apa sayang? Kak Chen, Om Alin, Kak Lina, semuanya, LT. Nah ini dia Chen. Kita tadi enggak mengerti nih. Oh, enggak mengerti ya? Oke. Jadi tadi kan dijawabnya know the doctrine itu future. Oh. Oma belum mengerti ya kenapa? Kenapa? Oke. Ya. Kalau Kak Chen, apa Kak Chen? Future-nya yang mana? Ini jawab semua atau? Yang future yang mana itu aja Kak Chen? Do his will atau know the doctrine? Kita pilih doctrine sama do his will itu future, tapi yang biru. Oh, yang future yang biru ini Kak Chen? Iya, know the doctrine. Oke. Ini future ya? Iya, garis yang di bawah semua itu future. Makasih Kak Chen. Nah, Om Alin, kita mau ini ya. Misalnya ya Om Alin, kalau misalnya apa ya contohnya? Oh, ini. Sebabnya menikah. Oke, Om Alin. Sebabnya saya menikah, akibatnya saya punya anak. Betul, Kak Om Alin? Yeah. Ini contoh ya. Contoh. Yeah. Nah, kira-kira Om Alin, yang mana yang future-nya Om Alin? Yang nanti terjadinya mana? Punya anak. Punya anak kan, future. Artinya ini di masa lalu dong ini Kak Om Alin harus terjadinya kan? Yeah. Kalau yang masa akan datangnya punya anak. Betul kan Om Alin? Ini dulu kan? Ya.
Begitu juga dengan ini kan Om Alin. Kalau sebab akibat ini future yang akan datang kan, karena akibat selalu nanti terjadi nanti kan. Artinya yang ini masa lalu terjadi lebih. Jadi kalau misalnya ini garis waktu, ini do his will, baru di sini ini future. No, the doctrine, sorry. Betul ya? Sampai sini mengerti dulu? Baik. Kak Chen setuju juga atau begini, Kak Chen? Oke. Saya kira dari bahasa Inggrisnya kalau yang mau gitu. Oke. Nah, jadi Oma Alin, ya. Kalau mau Oma Alin, misalnya nih ya, Oma Alin dapat sebab akibat menikah, future-nya punya anak. Kalau Oma Alin mau punya anak, mau Oma Alin akan punya cucu. Apa dulu sebab yang harus terjadi, Oma? Itu kayaknya akibat yang keberapa ya, Oma? Punya cucu. Maksudnya gimana, Ce? Nah, contohnya ya, Oma, ini kan Oma Alin kayak dapat nih sebab akibat, ya. Contohnya Oma Alin ini masih single. Terus Oma Alin lihat nih, dikasih tahu sebab akibat. Kamu menikah, sebabnya, akibatnya kamu punya anak. Terus Oma Alin pikir, saya mau punya anak, gitu kan? Artinya, Oma Alin harus lewat apanya dulu? Nikah. Artinya, kalau Oma Alin mau punya anak, Oma Alin harus menikah dulu. Artinya, apakah Oma Alin mau menikah, betul? Betul? Jadi apakah menikahnya di sini kita belum terjadi, kita mau, betul kan? Om Alin? Iya. Artinya di sini artinya Om Alin rencana gitu. Betul kan? Aduh, saya mau punya anak gitu kan? Atau enggak saya mau know the doctrine. Saya bisa akibatnya saya mau know the doctrine. Artinya saya harus ada keinginan dulu untuk lakukan kehendaknya, baru akibatnya saya akan cari tahu apa itu doktrinnya. Bisa, Om Alin? Sehingga ujungnya saya bisa lakukan. Nah, itu dia. Oh, begitu. Iya, Om Alin. Bisa? Sehingga ujungnya punya anak, gitu. Ini contoh aja ya, Om Alin. Iya, Mas. Konsepnya begitu. Nah, konsepnya ya. Itu dia. Nah, jadi kalau ini artinya do his will di sini beda kan Kak Chen sama di sini. Kalau ini benar-benar lakukan, kalau ini saya akan do his will. Ini saya punya rencana, saya pingin sekali lakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kan, Om Alin. Jadi apakah salah satu kita punya keinginan akibat bisa tahu adalah dimulai dari kita ingin untuk lakukan kehendak Tuhan, Om Alin. Itu dia. Iya, betul. Ini tadi ya. Kalau ya, Kak Chen gimana? Ayatnya juga bilang begitu kan, Ce? Nah, iya, betul. Gimana? Sorry ya, ini tadi suaranya siapa? Oh, Kak Chen, suaranya kayaknya jauh, Kak Chen. Oh iya. Ini bagus, Kak. Silakan. Jadi kalau seakan-akan kita mau baca ayat, ini kita punya reason pribadi. Iya, Kak. Silakan. Jadi, seakan kita sesuai yang sudah dijelaskan, dibilang, kamu mau lakukan kehendak Bapa. Gitu. Jadi, karena kau mau lakukan kehendak Bapa, karena mau tahu dia punya itu kan, dia punya kehendak. Kayaknya dia mau bilang begini, kalau ngana mau tahu, kalau ngana mau lakukan kehendak Bapa itu, iya. Kalau kamu mau lakukan kehendak Bapa, kamu akan tahu. Tapi kamu harus tahu dulu dia punya kehendak sebelum kamu mau lakukan. Gitu ya, iya, itu Kak Chen. Doktrin kan sama dengan kehendaknya Bapa kan, Kak Chen? Iya. Nah, betul. Jadi
dia seakan-akan sudah dijelaskan di pertama, tapi dijelaskan lagi di kedua ya. Iya, betul. Betul. Kira begitu aja. Betul, Kak Jen, betul. Ujung-ujungnya artinya Kak Jen kita nggak bisa kan? Sorry Kak Jen, gimana? Ya, untuk kita, kalau kita salah, tolong diperbaiki. Soalnya kan Oh iya, kita itu punya betul Kak Jen. Konsepnya betul itu kan? Jadi kalau kamu mau lakukan, kamu tahu dulu saya punya doktrin atau saya punya will kan Kak Jen? Yang kamu ingin lakukan, baru kamu bisa bikin itu. Apa itu doktrin atau will yang kamu mau lakukan, itu dia. Jadi kamu bilang do his will yang di atas ini, itu dia baru kasih tahu, kayak Cece kasih tahu ke kita dong. Ada sesuatu. Terus pas di do his will yang di bawah itu sudah bagian kita yang lakukan. Oke, jadi Kak Jen yang di atas ini kita punya keinginan Kak Jen untuk lakukan gitu loh. Iya, bisa dibilang keinginan dulu. Belum melakukan kan? Betul, belum sama sekali tindakan nggak ada di situ Kak Jen. Nggak ada sama sekali. Itu dia. Jadi do-nya di sini nggak ada ya. Dan Oma bilang ayatnya juga sebenarnya ada will kan Oma? Iya. Nah itu. If any man will to do his will, dia akan know the doctrine dan do his will. Betul Oma Alin? Ujung-ujungnya gitu. Iya, begitu jadinya. Wah, mantap ya. Itu dia. Ini fondasi kita semua ya. Silakan Oma, coba simpulkan Oma. Jadi enggak bertentangan dengan bunyi ayatnya gitu loh. Betul, enggak bertentangan. Cuman taunya yang terakhir ya Oma, ada will-nya ya. Iya. Inilah ya. Mantap. Jadi kalau gambarannya gini kan. Gambarannya adalah yang pertama will to do his will. Yang kedua apa, Say? No. The doctrine. Lalu yang ketiga apa, Ma? Gimana? Semua bisa? LT, gimana LT? Bisa LT? Bisa, Mice. Coba LT ulang lagi. Gimana konsepnya kok bisa dapat begini? Silakan LT. Konsep. Oke. Jadi yang past sama future, coba LT jelaskan itu ya. Gimana? Past sama future. Ya, tadi sebabnya do his will, akibatnya itu. Terus jelaskan kok bisa sampai kita tambahin kata-kata will itu dia. Awalnya kan dia punya sebab itu do his will. Betul. Terus dia punya akibat itu know the doctrine. Nah, kalau misalnya orang pakai do his will itu sebagai sebab, itu kan bertentangan kan, Mice? Betul. Karena bagaimana mau lakukan kalau nggak tahu? Nah, kalau sesuai dengan urutan ayat itu do his will dulu baru know the doctrine. Nah, itu yang jadi dia punya masalah kan, bagaimana mau lihat. Nah, terus kalau orang lihat sesuai urutan ayat itu, di urutan ayat di sini dibilang do his will dulu toh baru know the doctrine. Artinya do his will know the doctrine ini adalah future. Nah, kalau kita lihat konsep know the doctrine ini, kalau know the doctrine artinya dia akan do his will. Nih do his will di nomor 3 ini berbeda dengan yang satu ini, yang nomor 1. Karena artinya kalau ini kalau misalnya 2 aja future, artinya yang ketiga juga future. Begitu. Nah, terus kenapa supaya dorang ini misalnya
nak bertentangan tuh maksudnya iko alur deh iko konsep. Nah kalau iko alur artinya ini harus apa yang bilang itu? Artinya ini di nomor 1, kalau di nomor 3 itu benar-benar dia lakukan, artinya kan nomor 1 dan nomor 3 ini do his will-nya itu berbeda. Kalau misalnya di nomor 3 itu kan setelah dia tahu doktrin dia lakukan itu yang benar-benar dia lakukan. Artinya sebelum dia yang di nomor 1 ini itu dia masih mempertimbangkan, belum melakukan. Karena ini future kan, LT? Artinya kalau ini akibatnya future, yang lama harus cuman memikirkan kan? Untuk lakukan, belum lakukan kan, LT? Iya. Will kan? Iya. Makanya ditambah, artinya di nomor 1 ini dibenarkan karena ada kata will to do his will. Karena baru mau, belum lakukan. Mantap, LT. LT mengerti ya? Dia punya jalan cerita ya? Iya. Oke. Apakah kita boleh lanjut ke 6AD sama dengan 1989? Bisa ya? Kak Jen, Om Alin, dan LT, Maribel, Lina, semua. Dan Itin, dan Mama, dan Sai. Bisa? Itin mau apa? Mau tanya? Iya, yang past. Future. Nah. Yang lampau itu akibatnya future-nya know the doctrine. Gitu. Dengan keinginan kita yang lalu, pingin untuk lakukan kehendaknya, di depan kita pasti tahu apa itu doktrin, sehingga kita bisa bikin ya. Oke. Jadi, halo. Ya, silakan Oma. Yang kita ingat tadi, jadi do his will yang setelah dia, karena dia mau melakukan dan oleh sebab itu dia know the truth, sehingga do his will itu future juga kan? Iya, betul. Jadi future yang di biru. Betul, Oma. Yang biru itu future juga. Betul. Iya, Oma, Mama silakan. Om Alin udah selesai, Oma? Sudah ya. Oke, thank you. Mak, silakan, Mak. Jadi ayat ini, kalau kita tidak punya kemauan untuk melakukan yang baik, jadi kan sesuai dengan kehendak Bapak. Betul. Jadi nggak mungkin kita akan cari itu doktrin. Nggak akan tahu. Tidak akan tahu itu doktrin, sehingga kita tidak melakukan doktrin. Gitu ya. Jadi apa itu? Apa itu kan yang tes DP sebabkan di situ DP akibat menggunakan future. Lalu mencerita tadi tak ada lagi sebab dan akibat yang menceritakan sebab. Karena tak bisa bilang yang itu the dokternya ada dua sebab itu tes juga sebagaimana. Kalau pakai konsep bisa aja Itin taruh begitu. Yang penting Itin nggak bisa puter-puterin dan bisa jelaskan. Boleh juga Itin. Karena kan kalau yang akibat itu kan pasti kayak selalu future kan. Jadi kayak fractal gitu loh. Itin bisa juga Itin kalau gitu. Bisa. Ya Itin? Oke. Bagaimana semuanya boleh? Di sini mumpung ada LT boleh Mice mau serahkan sama LT nggak? Dari untuk jelaskan 6 AD yang siapa yang berkuasa itu LT? Bisa LT? LT yang lead ya? LT yang make sure pertanggungjawabkan semuanya, boleh LT? Mice tukang ketik malam ini boleh LT? Oke, Mice. Oke, mantap LT. Apa? Bayar utang. Iya nih, partnerku ini satu. Oke, aku tukang ketik ya. Oke, LT di sini ada Ma, ada Pak Odi, ada Itin, ada Kokore, jadi bisa ditanya. Terus abis itu ada Disukur, ada Kak Chen, jadi ada Oma Alin, ada Kak Lina, ada Maribel. Jadi LT boleh ini ya. Ucok, Iya. Ucok ada LT di sana. Ucok so balik, Mice. Oh, so balik. Oke.
Nanti dibahas. Oke, LT silakan. Jadi sekarang orang mau bahas pertanyaan dari Kak Lydia yang bagaimana membuktikan itu 66 sama dengan tahun 1989. Itu dia kan? Betul. Oh, sebelumnya itu LT mau bilang kalau misalnya LT terlalu cepat, boleh mau ya? dibilang pelan. Iya. Siap, LT. Jadi, apa tadi pertanyaannya lah? Jadi, orang mau cari lihat, mau buktikan. Gimana? Mau buktikan 66 itu sama dengan 1989, Oma. Oke. Yang menjembatani 66 ada sama tahun 1989. Oke. Kasih Nah, lah. ya, Oma. Nah, jadi orang tahu kan kalau sebelum orang mau jembatan itu ada 66 dengan 1989, kalau orang lihat kan bahwa persamaannya dulu, bahwa Yerusalem itu kan sama dengan Yerusalem itu dikenal dengan tanah milk and honey kan, yaitu penuh dengan firman Tuhan kan, Oma. Milk and honey, dan USA juga memiliki kesamaan, yaitu dijuluki dengan tanah milk and honey. Dan sama-sama juga kalau Yerusalem itu keluar dari penganiayaan kan, dan USA juga keluar dari penganiayaan 1260 itu. Nah, jadi Lola, jadi maksudnya lah dilihat 66 AD itu karena Yerusalemnya, dan tahun 1989 itu kita ambil USA-nya ya. Oh gitu ya? Ya, bagaimana, Oma? Maksudnya kenapa langsung kita kasih Yerusalem dan USA, karena yang berhubungan dengan 66 AD adalah Yerusalem kan, dan yang berhubungan tahun 1989 adalah USA-nya yang kita ambil gitu. Iya, Oma. Mar ini kan belum lihat bagaimana DP 66. Mar orang cuma lihat kalau DP 66 itu kan dengan Yerusalem, kalau 1989 itu dengan USA begitu. Iya, maksudnya begitu ya. Nah, dan kalau USA itu dikenal dengan Glorious Land kan, Oma? Sama juga dengan Yerusalem, toh? Iya. Sama-sama Glorious Land. Nah, artinya kalau misalnya Yerusalem itu dikepung, kalau USA kan sesama dengan Yerusalem. Kalau Yerusalem dikepung, artinya USA juga diapakan, Oma? Halo? Ya, Ella. Oma, kalau misalnya Yerusalem dikepung, kalau artinya di Glorious Land terjadi apa? Atau di USA terjadi apa? Dikepung juga. Dikepung juga kan, dia punya konteks. Nah, kalau dikepung artinya itu, Oma, sama dengan orang yang dikepung, yang terkepung di dalam itu, mereka sedang diapakan, Oma? Sedang dikepung. Kalau misalnya kayak di satu tempat, di tempat ini, kalau Yerusalem kan sedang dikepung. Kalau dikepung itu sama dengan apakah orang kalau dikepung, Oma, yang di dalam itu nggak bisa gerak, nggak bisa buat apa-apa, nggak berdaya. Artinya dia sedang dibuat apa? Dia
sedang dia ditaklukkan oleh yang mengepung dia kan, Oma? Yang mengepung menaklukkan yang jadi yang di luar itu yang mengepung sedang menaklukkan yang di dalam kan, Oma? Iya. Karena yang kalau misalnya for apa dia mau ubah kepung, mar dia ndak bisa tunduk. Itu bukan definisi mengepung kan, Oma? Karena kalau misalnya dia mengepung, dia yang di dalam itu yang terkepung sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tunduk sama yang mengepung kan, Oma? Iya. Dan artinya kalau kepung itu sama dengan ditaklukkan, artinya ketika orang dikepung itu dia ditaklukkan, artinya dia berikan dia punya kuasa kepada yang menaklukkan, Oma. Iya. Jadi kalau misalnya di Manado ada orang di Manado itu yang kalau di Manado Belanda kepung. Artinya Manado punya kuasa harus berikan kepada siapa, Oma? Belanda. Karena Belanda bikin apa Manado? Taklukkan kan. Jadi dan yang kepung Yerusalem siapa, Oma? Roma. Roma yang mengepung Yerusalem kan, Oma? Artinya kalau Roma yang mengepung, artinya Yerusalem harus apa? Tunduk. Tunduk. Dan kalau tunduk dia harus apa? Harus apa yang dia harus lakukan? Berikan kuasa. Kepada siapa? Roma. Kepada Roma. Nah, artinya kalau Yerusalem kan sama dengan siapa, Oma? USA. Oke. Dan USA artinya USA juga dikepung oleh siapa? Roma. Dan USA dikepung oleh Roma. Dan artinya USA berikan kuasanya kepada Roma. Nah, sekarang dia punya pertanyaan. Nggak ribut, Ella, suara dari sini. Enggak, Oma. Bagus, Oma. Ini ada musik kencang. Dapat dengar, Oma. Oke. Jadi ini ya, kalau orang lihat dari dia punya garis besar nih, Oma. Jadi Roma mengepung Yerusalem kan, Oma? Artinya Yerusalem berikan dia punya kuasa kepada Roma. Ya, tahu, Oma? Iya. Dan USA, artinya USA juga Roma juga mengepung USA. Artinya USA harus berikan kuasanya kepada Roma. Nah, sekarang DP pertanyaan, itu kuasa yang Roma terima dari Yerusalem atau dari USA, itu Roma membuat apa? Betul. Iya. Kira-kira kalau diberikan kuasa, kalau tujuan dari pengepung, Oma, kalau tujuan dari pengepung, sekarang kan yang pengepung itu punya kuasa, pegang kuasa, toh. Tujuan dari pengepung itu dia membuat apa? Apakah dia mau buat dia punya kerajaan di dalam Yerusalem atau dia membuat apa? Iya, dia mau dirikan kerajaannya. Atau dia mau buat apa yang di dalam, atau dia mau musnahkan itu orang-orang yang di dalam yang dia kepung, apa yang dia mau?
Iya, dia bikinnya begitu. Kalau misalnya dia kalau misalnya pengepung, kalau yang pengepung Oma terus hanya terima kuasa, apakah so puas? Oh, tidak. Nggak puas kan? Harus ada yang dia buat sesuatu. Iya. Betul nggak? Dia so terima kuasa, masa dia nak buat sesuatu? Mm-mm. Dan tujuan dari yang pemegang kuasa apa, Kak Chen? Bagaimana LT? Sorry. Yang tujuan dari pengepung yang memegang kuasanya apa? Yaitu di Roma yang terima kuasa dari Yerusalem atau USA ini, dia kan terima kuasa. Itu kuasa dia membaking for apa? Untuk dia mau menaklukkan. Menaklukkan. Atau dia kan kalau taklukan dia terima kuasa, Kak. Dia punya kata lainnya apa? Dia mau kasih apakan yang dikepung? Sorry LT, kurang jelas. Agak bagaimana? Kan Roma terima kuasa dari Yerusalem atau USA itu, Kak. Iya. Nah, kuasa yang Roma terima itu dia mau gunakan untuk apa kepada yang dikepung? Yang kita jawab tadi untuk menaklukkan. Terus di sini ada jawaban lain, mau mendirikan takhta lagi. Oke. Dan kalau menaklukkan itu kan, Kak, dia kalau orang jawab menaklukkan itu sama dengan dia terima kuasa toh, Kak. Mar orang mau cari DP kata lain dari menaklukkan. Kalau dia terima kuasa itu karena dia taklukan. Mar dari yang dia terima kuasa, apa yang dia mau backing lagi? Itu dia kan yang terang mau lihat. Oh iya. Nah, betul. Iya, dari iya. apakah jadi kalau misalnya mau bilang Roma mau menaklukkan, sebenarnya kalau dia mau bilang menaklukkan itu dia sebelumnya terima kuasa itu dia taklukan. Jadi kalau bilang menaklukkan, dia taklukkan dulu, baru dia terima kuasa. Dan nah sekarang pertanyaan, dari dia terima kuasa karena dia sudah menaklukkan, dia mau gunakan sebagai apa itu kuasa? Itu dia tuh yang mau terang cari tahu. Iya. Dan terang Ini tahu. LT mau jawab, Doce. LT. Ya. Untuk binasakan itu. Yang akan LT menjawab kan? Itu dia mau gunakan untuk apa, Om Alin? Untuk membinasakan orang-orang yang dikepungnya kayak di USA, Yerusalem. Nah, itu dia kan dia punya tujuan untuk mau binasakan atau musnahkan kan yang dikepung itu. Betul nggak, Oma? Iya, betul. Halo, Elvi. Iya, Miche. Apakah boleh dibilang kita nggak boleh, jangan bilang dulu, jangan bilang yang dikepung, pokoknya dia mau membinasakan, tapi kita belum tahu siapa, boleh? Oh, iya, Miche. Oke, thank you, Elvi. Oh, jadi dia mau membinasakan yang dikepungnya. Jangan dibilang itu dulu, Oma, gitu. Okay. Pokoknya dia punya terima kuasa untuk membinasakan, tapi membinasakan siapa kita belum tahu. Okay. Walaupun kita tahu ceritanya waktu itu membinasakan Yerusalem, kita kayak nggak tahu gitu loh. Oh, pokoknya ini kuasa didapat untuk membinasakan. Nah, baru nanti terakhir baru LT establish itu ya. LT, lanjut LT. Mantap LT ya. Thank you LT. Nah, sekarang mau gambar LT? Miche siap gambar ini. Oke, siap-siap. Mantap LT. Gambar ya LT. Sebelum gambar boleh tanya. Boleh. Oke, kita luruskan gimana yang itu sebelum LT mau terangkan di gambar, gimana yang lain? Sudah ada yang mau diulang? Silakan Kak Chen. Yang paling atas.
Coba. Oh, oh boleh Kak. Yang mana Kak? Ya. Nah. Ya. Iya. Yerusalem keluar dari penganiayaan kan? Iya, betul. Penganiayaannya itu apa ya? Boleh Penganiayaan kalau 1260 kan sama dengan 70 tahun Babylon kan Kak Chen, masih ingat? Oh, itu dia punya penganiayaan. Iya, Oh, iya. kan Israel dulu keluar dari 70 tahun Babylon kan? Oh, Terus dia kembali ke Yerusalem, betul nggak Kak? Oh, oke. Nah, itu dia. Mantap Kak. Tanya aja ya kalau ada bingung. Ya, itu tadi nanya itu juga waktu ini ya, tahun Babylon. Chen tanya apa tadi? Keluar. Oh iya. Kalau ini keluar dari 1260, Yerusalem keluar dari mana gitu, Oma? Iya. 70 tahun Babylon ya. Karena 70 sama dengan 1260 kan, Kak? Betul. Mantap, mantap. Oke. Ada lagi yang mau disetrika sebelum LT mau lanjut? Kak Nini gimana, Kak Nini? Apakah ada pertanyaan? Cek ke atas sedikit, Cek. Oh, boleh, boleh. Hai, Sis. Malam, Sis. Boleh, Sis. Jelas. Oke, mantap, Sis. Thank you. Yang ini, Oma? Sudah, Cek. Oke. Oke, LT siap. Udah gambar ya, LT? Nanti kasih tahu ya gambarnya gimana ya, LT? Sorry, Cek. Oh, silakan, Kak Chen. Apalagi? Akhir ini. Boleh, boleh, Kak. Yang dulu Yerusalem dikepung artinya USA terjadi dikepung juga kan? Ya. Itu sudah masuk konsep kan itu? USA dikepung secara konsep. Ya. Spiritual lah Kak Chen ya kalau mau dibilang. Karena nggak ada tentara-tentaranya toh. Iya, itu sudah konsep. Oke, betul. Ya. Nanti Kak Chen, nanti aja LT mau jelaskan. Silakan LT. Jangan dulu ya LT, jangan cepet-cepet ya. LT mau jelaskan. Oke, LT silakan LT. Oke, Michi. Nah, jadi kita tahu. Kasih tahu ya LT harus gambar apa ya LT? Oke, Michi. Jadi kita tahu, bahwa Roma menerima kuasanya untuk membinasakan. Itu kan dia punya kesimpulan. Betul. Nah, sekarang tolong mau gambar 2 garis. 2 line, 2 garis. Oke, LT silakan. Oke. Garis pertama kita mau taruh dulu Yerusalem. Mengenai Yerusalem. Mice, terus-terus begini satu garis terus atau garis atas bawah Mice? Atas bawah aja LT biar enak. Dan kita tahu Yerusalem itu sama dengan USA kan, artinya di garis kedua itu adalah USA. Kita mau lihat. USA. Nah, kita tahu bahwa Yerusalem ini sama dengan USA. Dan siapa? Kita ulang lagi. Itin, siapa yang mengepung Yerusalem, Itin? Yang mengepung Yerusalem Roma, Kak. Oke, Roma. Artinya yang mengepung USA adalah siapa, Maribel? Apakah LT boleh ulang? Yang di Yerusalem yang mengepung siapa? Roma. Nah, artinya yang di USA itu juga siapa yang mengepung? Roma. Roma. Nah,
Terima kasih, Maribel. Nah, sekarang Oma Alin. Definisi kalau kalau yang kan Roma yang mengepung. Artinya apa yang terjadi kepada yang dikepung? Memberi kuasa kepada yang mengepung. Nah, dalam case ini kalau di atas siapa berikan kuasa kepada siapa? Yerusalem berikan kuasa ke Roma. Kalau di bawah? Di bawah USA berikan kuasa ke Roma. Oke, mantap Oma. Jadi kalau yang mengepung itu dia berikan kuasa kan? Yang dikepung. Yang dikepung berikan kuasa kepada yang mengepung. Oke. Nah, sekarang dia punya pertanyaan, kuasa yang Yerusalem atau USA terima, kuasa yang Roma terima dari Yerusalem atau USA, dia gunakan untuk apa, Antilina? Menghancurkan. Membinasakan. Untuk menghancurkan atau membinasakan, kan? Iya. Oke. Jadi sejauh itu dia dulu dia punya gambar, kan? Jadi dia Roma mengepung Yerusalem atau USA dan dia gunakan dan ketika dia mengepung dia terima kuasa dan kuasa itu dia gunakan untuk membinasakan. Apakah sejauh ini jelas? Jelas, Kelvin. Oke, Maribel bisa ulang? Jadi di garis pertama ada Yerusalem, di situ ada garis Yerusalem, dan garis kedua ada USA karena Yerusalem sama dengan USA. Dan di Yerusalem itu mengepung adalah Roma. Dan Yerusalem dia berikan power and strength dan Roma menerima power and strength. Dan power and strength yang diberikan Yerusalem itu untuk membinasakan dan juga sama juga di USA. USA yang kepung adalah Roma dan USA juga dia berikan kuasa power and strength kepada Roma dan Roma terima. Dan power and strength yang diberikan kepada yang diberikan ke Roma itu untuk membinasakan USA, untuk membinasakan. Oke, terima kasih Maribel. Sama Jadi kalau misalnya dia punya, kalau terang lihat, kalau siapa yang dikepung, siapa yang mengepung, yang dikepung harus berikan kuasanya kepada yang mengepung. Ya kan? Kalau siapa yang dikepung itu harus berikan dia punya kuasa kepada yang mengepung itu dia kan. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang di atas itu di Yerusalem kan Roma terima dia punya kuasa untuk membinasakan. Dan siapapun yang diserang di atas tidak berhasil ditaklukkan. Oke. Jadi siapapun yang jadi Roma dia punya kuasa ini dia gunakan untuk membinasakan. Dan siapapun yang diserang di atas ini, yang di line pertama, ketika dia mau serang, itu tidak berhasil. Dan artinya kalau di garis pertama, garis Yerusalem, penyerangannya tidak berhasil, apakah garis di bawah bisa berhasil?
Tidak. Tidak kan? Artinya yang di bawah juga apa, Oma? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Dan dia punya, kita tahu dia punya penyerangan, Roma punya penyerangan Roma. Kapan itu terjadi? Kapan penyerangan pertama? Penyerangan pada 66 AD. 66 ada 66 kan, Itin? Dan itu penyerangan, dia punya penyerangan. Dan apakah penyerangannya tuntas, Itin? Tidak tuntas. Tidak tuntas. Artinya yang di USA juga Tidak tuntas. tidak tuntas. Dan kalau di dia punya kata lain, kalau hanya ini kan tidak tuntas kan, Itin? Atau Ya. hanya sampai di mana, Itin? Sampai di leher. Sampai di leher kan? Atau masuk di hanya sampai di gerbang bentengnya kan? Tidak masuk. Ya. Nah, Betul, Kak. ya. Artinya di bawah juga Roma gunakan kuasa USA untuk menyerang, tapi masuk ke dalam benteng. Apakah setuju? Tidak Dan masuk ke setuju. dalam. Hanya sampai di mana, Itin? Sampai di luar benteng. Ya, sampai luar benteng kan, Itin? Ya, Kak. Dan kapan Roma gunakan kuasa Amerika untuk menyerang? Tahun berapa? 1989. Dan 1989 apakah itu tuntas ditaklukkan, Itin? Tidak, Kak. Tidak tuntas kan? Tidak pantas. Kalau kita lihat bahwa AD 66 itu Roma serang siapa? Roma serang Yerusalem. Yerusalem kan yang dia taklukkan. Sedangkan di 1989 Roma gunakan kuasa USA untuk destroy siapa? Untuk binasakan siapa? SR. Tapi tidak berhasil kan? Ya. Betul, Kak. Artinya AD 66 ini, AD 66 di Yerusalem sama dengan 1989. Jadi LT panahnya kira-kira begini atau begini? Yang mana panahnya? Dia punya panah yang di atas atau A atau B, Meribel? Yang B ya. Kenapa di B? Kenapa bukan A? Karena hanya sampai leher. Atau hanya sampai di mana? Sampai di mana? Apakah masuk dalam benteng atau Luar benteng. di luar benteng? Mantap, Meribel. Jadi ini yang A salah ya, LD? Karena hanya sampai leher, toh? Leher. Ini juga ini karena hanya sampai leher. Kirim ke grup, kan? Oke, bisa ya? Oh iya, nanti dikirim ke grup ya. Oke. Ya. Tadi siapa? Oma Alin. Oma Alin. Oke, Oma. Oke. Gimana? Semua sudah? LT ada tambahan lagi?
Sudah, Mice. Oke. Jadi apakah kita bisa lihat di sini, saudara-saudara, bahwa ini yang waktu serang B ini kan Cestius, ya? Jadi Cestius waktu itu dia serangan habis atau dia kepung terus dia balik lagi. Betul kan, Mem? Jadi cuma sampai luar kan, Mem? Begitu juga di 1989, waktu dia binasakan, dia cuma sampai leher, betul? Itu dia. Nah, jadi di sini ada yang konsep, ya. Ini konsepnya yang kita harus mengerti ini ya. Nih ya. Ini yang terkepung, ini konsep ya. Berikan strength, power and strength ya. Ini. Ya. Itu dia. Kan ini kan kalau misalnya kenyataan kurang masuk akal kan, LT? Masa yang terkepung diberikan untuk binasakan dirinya sendiri. Betul, LT? Betul. Jadi yang orange ini konsep, oke? Jadi yang orange kita tulis konsep, oke? Jadi karena di bawah berikan power and strength, artinya di atas juga berikan power and strength kan, LD? Iya, Mice. Jadi bisa bedanya gitu loh. Bisa beda kenyataan sama itunya beda gitu kan? Dan salah satunya lagi, ini konsep juga kan, yang terkepung adalah yang dibinasakan. Kalau yang ini kan beda kan, LT? Iya, betul. Yang terkepung membinasakan yang lain, betul LT? Jadi itu yang beda-beda ya. Kok ini kok aku tulis power and strength? Oh iya, iya betul, C. Ini harusnya kalau di atas sama kan, Oma? Harusnya Amerika yang dibinasakan juga toh, tapi ini Amerika yang tidak dibinasakan. Iya, USSR. Jadi ini memang konsep, oke? Yang orange-orange ini konsep. Tapi kita tahu di sini Amerika dibinasakan, kita mau lihatnya kan Amerika dibinasakannya kan? Artinya kita bisa lihat dibinasakannya di sini ketika dia berikan power and strength. Ketika diberikan ditaklukkan kan yang LT bilang? Nah, itu dia. Ya. Jadi waktu dia berikan kuasa itulah yang ditaklukkan. Itu dia. Itu dia. Nah, waktu yang dicerita ini ketika dia berikan kuasa ini kan nggak ada kan ceritanya. Dia langsung serang di sini kan, kepungan, betul? Kalau jadi ini kita mau tulis gini ya. Kalau yang ini binasanya Yerusalem, milk and honey ini kan, binasanya di sini. Waktu dia di 66 AD, inilah binasanya. Kalau yang di 1989, waktu USA berikan, inilah binasanya USA. Boleh? Oh, jadi enggak kayak sejajar di atas untuk Betul, Oma. Betul. Kayak yang ini, yang orange beda kan, sama waktu dia kasih, belum binasa kan, Oma? Harus diserang dulu, toh? Gitu dia. Langsung binasa. Waktu dia berikan itulah kebinasaan pertamanya sama seperti kebinasaannya dia waktu dia diserang Cestius gitu. Itu dia. Makanya ini konsep yang orange. Yang diserang ini bukan USS, ini konsep USSR adalah yang dibinasakan kan? Tapi kita mau carinya yang sama binasa USA dan binasanya ini kok USA saya tulis. Binasanya Yerusalem. Bagaimana semuanya bisa? Ulang ya. Mah, kita mau fokusnya bagaimana 66 AD sama dengan 1989 kan? Dan mau samakan Yerusalem sama dengan USA kan? Dan kalau Yerusalem dibinasakan 2 kali, USA harus berapa? 2 kali. Dan kita sudah establish 1989 adalah waktu di mana USA dan Yerusalem ditaklukkan yang berapa kali? Pertama, toh setuju mah? Oke. Pertama di sini. Ya, pertama ini dua-dua no garisnya. Ini kan yang masa lampau, ini yang masa sekarang. Boleh? Nah, ini kan kita kan sesuai yang sudah di-establish LT, siapa yang kasih itu yang ditaklukkan. Setuju nggak, Mah? Iya. Yang kasih kuasa ditaklukkan. Artinya yang terkepung berikan kuasa dong, Mah? Berikan kuasa kan? Nah, kita tahu kuasanya ini untuk binasakan sesuatu, betul?
Kalau dalam ceritanya masa lalu yang dibinasakan Yerusalem, udah dapat goalnya, betul? Samanya di sini kan, binasa Yerusalemnya, betul? Tapi kalau yang 1989 masalahnya ini yang dibinasakan pakai power and strength bukan USA-nya mah. Harusnya kalau ini sejajar terus ini kan USA juga kan? Tapi ini USSR. Artinya ini yang ini nggak sama dengan ini dong, karena di sini kita nggak lihat ada binasanya USA, betul mah? Jadi ini bisa sama dengan ini nggak? Nah, terus kita kembali ke konsep awal. Kapan sesuatu negara itu ditaklukkan? Ketika dia kasih apanya? Kuasanya. Artinya kalau kita mau lihat USA ditaklukkan ketika dia kasih kuasanya, binasalah USA. Jadi bisa dibilang ya, power and strength yang USA punya itu yang diambil Roma dikasih kembali lagi ke USA untuk membinasakan. Betul. Jadi apakah Oma bisa lihat ini yang kayak kuda yang udah ditunggangin kan? Tapi yang nunggangin masih sakit kan Oma? Luka parah jadi nggak kelihatan, betul? Kayak yang ilustrasi sapu lidi itu kan. itu. Sapu lidi nggak terlupakan ya. Iya, tapi itu yang dikatakan tadi itu, kalau di situ kan Yerusalem memberikan kuasa kepada Roma, tapi Roma yang menaklukkan. Tapi kalau di 1989, USA berikan kuasa dan USA yang membinasakan. Gitu. Betul, USA. Tapi kita tahu kan itu konsep semua kan, Mem? Kita tahu yang di atas kudanya ada Roma, tapi dia masih luka parah, makanya nggak bisa kelihatan. Makanya kuda, kita bisa ngelihat apanya? Kudanya aja. Gitu. Tapi kan itu masih di leher ya? Ya, masih di leher. Tapi belum binasa dong? USSR mah. USSR. Jadi, yang ini Yerusalem. Makanya kita harus jeli banget ini. Jeli sekali. Sorry Kak Chen. Gimana Kak Chen? Kak Chen bisa lihat agak kemiringannya Kak Chen kalau kita gambar lurus aja Kak Chen. Tapi kalau kita lihat ini C dari sisi lain, itu sama. Tapi kita mau tanya, apakah kita bisa bilang ini mirror image? Kalau mirror image kan nggak sama tapi beda juga kan. Kalau kiri kita lihat kanan, kanan kita lihat kiri. Jadi kalau kita lihat Yerusalem, dia yang dikepung, dia yang berikan kuasa kan. Tapi kalau kita lihat USA, dia dikepung tapi dia gunakan untuk dia sendiri untuk membinasakan kan. Dia gunakan sendiri untuk binasakan. Ya, maksudnya walaupun dari Roma yang taklukan dia, tapi dia punya kuasa itu dia pegang sendiri kan. Ada di dia dong. Walaupun dia serahkan ke orang, tapi dia kayak sapu lidi itu kan, Ce. Sapu lidi walaupun Roma, tapi dia yang pegang. Kalau di atas Yerusalem, bukan Yerusalem sih, yang pegang kendali. Sapu lidi. Kan? bukan dia kan kalau mau lihat kan. Tapi ini kita bilang mirror image. Kalau mirror image di atas nggak terjadi begitu, tapi kalau kita lihat dia punya kejadian di lain mirip tapi beda. Atau gimana, Cak? Nah, kalau mirror image kan Kak, kayak gini kan, misalnya 1, 2, 2, 1 gini kan Kak. Ini mirror image kan. Jadi harus ada yang sama-sama, kayak beda-beda gitu Kak. Kalau ini sih kita lihat kayak linear aja, turun-turun gitu Kak. Ke bawah, tapi ada konsepnya yang satu, kan kita mau lihat kebinasaan USA kan Kak di sini, bukan USSR kan Kak? Iya. Itu dia. Kalau yang di atas, memang kalau linearnya seret-seret, binasa Yerusalem. Pas di sini kita lihat binasanya USA, bukan USSR, itu adalah di power and strength. Tapi kita tahu di sini sama kan? Dia cuma sampai leher, dan kebetulan juga ini adalah pembinasaan
USA yang pertama kali, artinya baru sampai leher karena konsepnya di sini baru sampai leher juga. Bisa, Kak? Oh, oke. Berarti kalau kita pakai mirror beda ya, karena kalau Iya, dia betul, Kak. lebih pas pakai apa? Konsep itu lebih pas. Iya, betul, pakai konsep lebih pas, Kak. Itu dia. Oke, Kak. Terima kasih sudah tanya ya, Kak. Oke, gimana yang lain? Iya. Iya, Om Tante Olsya. Nah, maksudnya kenapa dia kan bukan kalau itu dia di atas tuh USA berikan kuasa yang berarti USA yang membinasakan. Iya. Tapi setelah lihat di ujung bukan USA yang biasa, malah USA yang USSR. yang membinasakan USSR. Betul. Itulah kenyataannya Mem Olsya. Itu. Nah, jadi Mem Olsya, jadi kan ini kan kita kan nggak apa yang terjadi, kita kan masukin konsep kan, masukin konsepnya. Jadi kita harus sesuaikan dengan konsepnya kan Mem Olsya. Walaupun di sini yang ditaklukkan USSR, ini juga USSR ini melambangkan USA yang seperti USA yang ditaklukkan kan, lambang kan. Tapi makanya kita harus tarik. Ini sebenarnya binasanya USA di sini. Nah, ini gitu. Karena di sini cuma sampai leher, artinya USA waktu 1989 nggak ditaklukkan sepenuhnya, belum tuntas gitu. Artinya untuk tuntas harus ada penyerangan kedua kali. Sama seperti Yerusalem, di sini belum tuntas, toh, Mem? Harus diserang yang keberapa kali, Mem? Kedua kali. Belum selesai, tapi ini pakai konsepnya apa? USSR. Karena USSR belum selesai, kita pun bilang USA belum selesai juga. Itu yang bisa lihat. Ya. Jadi ya. Sama. Gitu dia. Makanya yang orange ini ini konsep ya. Jadi kita jangan bingung. Di mana kapan Yerusalem yang dikepung ya LT ya? Ceritanya kapan itu Yerusalem kasih tentaranya? Kita nggak akan dapat, betul LT? Iya, betul, Mice. Itu dia. Ini diambil kayak gini karena yang kejadian benerannya ini ada, artinya ini pun kita bisa tulis ini secara konsep gitu. Karena ini lagi mau menyamakan USA, USSR, kita bisa tulis secara apa? Konsep. Gitu dia. Konsepnya itu maksudnya bukan istilahnya yang kita mau lihat bukan USSR-nya gitu loh. Yang mau di hasil akhirnya, yang hasil akhirnya kita mau cari adalah kebinasaan siapa? USA. Itu dia. Bisa ya? Yang kedua. Mantap, Cen. Mantap ya? Oh ya. Gimana Kak Chen? Oh ya. Tadi ada yang mau tanya, Sir. Oh iya. Siapa ya tadi? Nggak ada kayaknya, Kak. Oh LT kayaknya cuma bilang mantap. Silakan Kak Chen. Iya. Kalau kita mau tanya, sesuai yang pernah kita review kemarin berapa hari lalu itu kan? Iya ya Kak. USA itu dikepung kedua kali itu waktu itu kan, ketika dia berikan semua dia punya kuasa. Betul. Ini kan yang betul Kak. Iya kan? Tapi kalau kita pakai konsep yang ini, seakan-akan dia punya cuma lihat dari penyerangan ke, misalkan ada USSR kan sini, itu kan diambil dia punya apa? Kita lihat dia punya penyerangan yang belum tuntas, kan? Nah, kalau kita pakai yang kita belajar kemarin, bahwa dia punya apa? USA ini belum tuntas ditaklukkan karena dia belum berikan semua dia punya kuasa. Itu betul, jadi kan? Gimana? Gimana Kak? Nah, itu jadi kayak kita mau jelaskan ini masukkan dengan konsep yang kita belajar kemarin itu gimana ya biar itu dia, betul. Jadi kan Kak Chen kalau yang binasa USA karena kasih power kan? Kalau yang ini karena diserang, betul Kak Chen? Itu yang maksudnya Kak Chen kan? Sama seperti di atas konsepnya kan Kak Chen? Yerusalem diserang bukan karena dia dikasih. Kita bisa tulis di situ karena konsepnya aja yang sama gitu Kak Chen.
Jadi kayak gini juga, dia diserang ini USSR nih kayak ibaratnya spiritualnya USA gitu loh, Kak. Naturalnya memang USSR, tapi kita punya tujuan adalah USA yang binasa, tapi kita tahu nggak di waktu 1989 kita nggak akan lihat USA diserang, tapi kita tahu USA itu binasanya ketika kasih power and strength. Dan itu belum lengkap kan, Kak? Kalau ditambah Palmonai baru dapat berapa angka, Kak? Berapa? 2 angka? 2 angka 6 kan, Kak? Jadi kita mau kompletin 666 toh, Kak? Kemarin. Iya, betul. Nah, itu dia. Oke. Ya, kalau nggak ada itu. Iya, Kak Jen samain sama USSR kan? Loh, USSR kan nggak kasih kuasa gitu ya, Kak Jen, pertanyaannya. Atau aku salah pertanyaan? Nggak sih, USSR kan kita ambil pakai dia punya inti, ada penyerangan yang nggak tuntas kan? Aha, betul, betul. Tapi yang kita mau tanya untuk hubungan yang kemarin itu, untuk dinyatakan USA itu sudah benar-benar ditaklukkan, harus 2 kali memberikan kuasa penuh kan? Betul. Untuk mau penjelasan gambar ini dan menghubungkan dengan penjelasannya yang lalu itu kayak gimana? Tapi Gay bilang kan tadi, konsep kita mau lihat konsep yang ada di sini dulu untuk menjelaskan. Nah, jadi ya dapat. Jadi kalau ini 1989 USSR kan, kalau waktu 11-16 langsung Glorious Land kan, Kak, yang ditaklukkan. Memang benar-benar nyata Glorious Land, ngerti nggak, Kak? Iya, betul. Yang waktu sampai kepala lah. Kita cuman pinjam konsep leher sama kepala gara-gara USSR aja kan, Kak? Bisa ngerti nggak? Jadi kita kayak pinjam USSR, kita pinjam konsep kamu punya leher kepala ya untuk penyerangan USA di sini gitu loh. Bisa, Kak, ya? Iya, itu yang kita borrow konsep ya. Betul, Kak Jen. Itu dia. Mantap, Kak Jen. Iya, sama-sama. Iya, Mem. Jadi yang di yang di 666 AD itu sama yang di Tusans itu? Betul. 1989, Mem. Betul sekali. Betul, Mem. Bisa ya, Mem? Tapi ini ketika kita gambar lagi, Mem Olsya, apakah garisnya sama ternyata? Sama. Artinya apakah ini lebih established, bukan cuma 66 aja kan? Palmonai, sorry ya, sebentar. Yang Palmonai kemarin bukan cuma sekedar Palmonai kan, Mem? Tapi memang benar-benar kalau garisnya kita tarik, peristiwa-peristiwanya sama semua. Bisa ya? Oke, di Zoom ada yang mau tanya? Om Alin ya tadi? Atau siapa? Silakan, Oma. Atau Oma kayaknya tadi suaranya. Oma, apakah ada tanya tadi, Oma? Enggak, C. Oh, enggak ya? Oke. LT ya tadi ya? Atau Kak Nini? Iya. Kak Nini bisa jelas ini, Kak Nini? Ada yang mau tanya, Kak Nini? LT gimana, LT? Sudah jelas, LT? Enggak, putus kok. Kak Jen bisa dengar suara Gaidi toh, Kak Jen? Iya, Ceh. Bisa. Oke. Jelas. Oh, putus mungkin ya tadi ya. Oke. Kalau sudah enggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, udah jelas semua. Mem Olsya sudah toh? Pak Odi sudah bisa? Itin, Mama bisa? Kokorei? Kak Nini bisa? LT? Kak Chen bisa, Kak Chen? Oma Alin, Kak Lina Meribel bisa? Oh iya, nanti di-share ya, di grup ya, dia punya file ya. Thank you ya, LT. Boleh. Oke, mantap. Thank you ya, LT, sudah bantu untuk jelaskan malam hari ini, puji Tuhan. Kita akan kembalikan ke Itin.